Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama, kita tetap bersyukur Allah masih berikan kita sehat dan hidup. Betul juga kata Bapak kemarin, mana tahu kita nggak sampai ke Ramadan tahun berikutnya. Rupanya terjadi salah seorang dari karyawan UIR bulan Ramadan ini sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nikmat yang paling utama sebetulnya, nikmat kita masih hidup. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita semua yang ada di mushola ini mendapatkan syafaat Rasulullah, berguna baik dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, perintah Allah puasa di surat Al-Baqarah itu turun di Madinah. Dan setelah ayat itu ada perintah Allah untuk kita berdoa, yaitu di ayat 186 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tadi saya juga dengar di RRI sebelum ngaji, sebelum ceramah itu ada beberapa hadis yang mengatakan juga semua doa di bulan Ramadan akan dikabulkan. Sebetulnya ini mendidik kita. Ada iklan sebentar. Biar nggak serius. Silakan dulu Pak. Mendidik kita Ramadan ini supaya apa yang kita buat di Ramadan, di luar Ramadan menjadi terbiasa. Atau bahasanya ini adalah latihan 1 bulan penuh untuk menghadapi 11 bulan berikutnya. Oleh karena itu ada beberapa keutamaan dalam kita berdoa ini. Kalau kita artikan tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka ibadi, apabila sa'alaka itu artinya meminta. Kepada siapa? Tentu kepada Allah. Ibu bapak percaya kan ada orang yang tidak punya agama? Percaya? Iya. Ada komunis katanya, entah di negara kita atau negara lain. Itu komunis sendiri, saya yakin kalau dia susah, pasti dia dalam naluri hati kecilnya juga berdoa. Walaupun dia nggak percaya gaya-gayanya, nggak ada Tuhan percayanya, tetap aja dia memanggil entah Tuhan, entah dewa, entah apa. Pokoknya setiap naluri manusia kalau sudah terhimpit kesusahan, tidak ada lain, tidak ada bukan kata-katanya, tentulah
Kalau enggak ya Allah, ya Tuhan, ya Dewa, ya penguasa alam, ya begini begitulah. Itu semua kita. Bahkan kalau mereka dikatakan sendiri, wahai hamba setan, mereka tak mau. Wahai hamba dunia, juga tak mau. Padahal mereka tak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau dikatakan kepada mereka, di telinga mereka, walaupun mereka tak percaya pada Tuhan, hai hamba Tuhan, senang hati mereka. Ini artinya setiap makhluk Tuhan, apalagi kita manusia, tidak mungkin lepas daripada Tuhannya. Tentu kalau tidak lepas harus apa? Harus selalu komunikasi. Sama juga kalau kita di keluarga, diem aja ada masalah. Kapan selesai masalahnya? Kalau di rumah tangga, di RT juga gitu, diem aja. Kapan bisa cair masalahnya? Di kantor juga begitu. Kepada yang maha pencipta kita, tentu dia juga ingin kita hambanya komunikasi dengan dia. Salah satunya adalah dengan perkataan baik, ialah doa. Bagaimana caranya? Dengan meminta. Memintanya yang lebih utama apa? Pertama, memintalah agar kita hidup dalam keadaan hidup yang baik. Maka ada doa, Allahumma aslih li dunyaya. Karena kita dunia, kita minta dunia juga. Ya Allah, perbaikilah duniaku, allati fiha ma'ashi, yang mana aku hidup di dalamnya. Wa akhiratallati ilaiha ma'adi, dan tentu kita juga pasti pulang kampung. Dan akhiratku, yang mana itu adalah tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, jadikanlah kehidupan kami ini masing-masing adalah kebaikan dan bertambah kebaikan setiap kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin, jadikanlah kalau kami memang dipanggil sebelum Ramadan tahun depan, itu memang sudah tutup dari dosa-dosa kami. Semua kita berharap begitu. Oleh karena itu Pak, Bu, enaknya kalau kepada Allah ini doanya pakai bahasa apa aja boleh. Kalau kita misalnya ngomong kalau sama orang Jawa, yang tok kadang nggak bisa pakai bahasa Indonesia, harus bahasa Jawa. Orang-orang Minang, Melayu tok yang di kampungan harus bahasa Melayu, harus bahasa Minang. Orang Aceh juga begitu. Tapi kalau kepada Tuhan, kepada Allah, itu apapun bahasa terima. Mau kita bahasa Minang misalnya, Allah Rabbidin labutak kotolah panjangkan, boleh. Itu enaknya. Ya Allah, kayaknya sakit di sulam bola lama kok lah, berubah situ-situ herbal lah pakai, nak jus sehat-sehat, sehatkanlah ya Allah, boleh. Itu enaknya. Tapi dalam keadaan berdoa tentu ada adab dan etika juga. Pertama, sebaik-baik kita berdoa itu di dalam keadaan bersuci. Oleh karena itu lebih baik sebelum berdoa itu dianjurkan tapi dalam keadaan berwudu atau setelah sholat. Yang kedua, berdoalah setelah melakukan kebaikan. Makanya ini tips saya, kalau saya pusing ataupun ada masalah saya belum clear, belum sampai-sampai juga, belum pecah masalahnya, biasanya saya sedekah dulu. Sedekah entah ke masjid ataupun kemana aja. Kadang-kadang hanya menaburkan beras ataupun apa untuk ayam makan, kemudian saya berdoa, ya Allah, dengan begini kebaikan ini tolonglah mudahkan urusanku. Kita perbuat perbuatan kita yang baik dulu, tidak usah dipaksa kali, baru kita berdoa memohon kepada ya Allah yang Maha Kuasa. Ketiga, ini sering dan mungkin kita sudah tahu, berdoalah ketika azan, antara azan dan iqamah. Sabda Nabi, ad-du'a'u bainal azani wal iqamati la yuraddu. Doa antara azan dan qomat itu tidaklah ditolak. Jadi kalau bisa doa kita misalnya pengen itu aja, ya Allah jadikanlah anak saya soleh, itu aja dulu. Atau itu yang diutamakan dulu. Pertama baca misalnya
Allahumma fir lana dzunubana untuk orang tua, kemudian baru itu. Nanti itu lagi ketika antara azan dan iqamah zuhur, asarnya itu lagi, maghribnya itu ke itu terus. Yang berikutnya, berdoalah dalam keadaan yang tidak meminta secara main-main. Makanya Rasulullah berpesan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah dan kita itu yakin dengan Allah Maha menerima doa. Fa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah juga bahwasanya Allah tidak menerima doa. Siapapun kita berdoa tidak diterima doanya. Min qalbin ghafilin lahin. Kalau doa kita itu, hati kita itu menerawang ke yang kemari, ataupun dalam keadaan lalai dan main-main. Ada sebuah cerita sedikit. Seorang kaya sampai di Mekah bawa 2 istri. 2 dibawa langsung. Sampai di Mekah kan kata orang di depan Ka'bah doa kan dikabulkan ya. Berdoa dia, tapi dia nggak tahu apa doanya. Kenapa? Nggak pernah belajar agama. Mungkin pernah belajar TPA tapi nggak tamat. Habis itu nggak tahu apa yang mau didoain ya. Sampai di Ka'bah doa dia. Ingat dia cuma satu doa. Itulah doa kita, sepujakan. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dengar sama istri kedua, Bang, abang tadi doa cuma hasanah aja dibilang. Saya Fatimah gimana? Kebetulan istri nomor 1 hasanah. Istri nomor 1 hasanah namanya. Saya Fatimah gimana Bang? Karena dia bingung gimana dia. Udah, Rabbana atina fid dunya Fatimah wa fil akhirati Fatimah wa qina azabannar. Ini maksud saya doa itu yang sedikit ngerti lah apa yang maksud doa itu. Jangan nggak serius gitu. Sembarang aja doa. Makanya lebih baik daripada doa ikut-ikutan gaya Arab-Araban, mendingan kita doanya dengan bahasa kita masing-masing, tapi dengan hati yang tidak menerawang. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita sering mendengar orang tetangga bertengkar, sakit telinga kita. Anak bertengkar, sakit telinga kita. Siapapun di jalan bertengkar, sakit telinga kita. Kalau saya tipenya, kalau ada orang kayak gitu, saya tahan nafas, saya berdoa kepada Tuhan, serius. Daripada apa? Kadang-kadang orang yang bertengkar kita ya pusing, serius. Karena kita kan hidup manusia mendengar. Apa yang masalah mereka bisa, memang kita cuek bebek kan, tapi kepikiran juga. Karena kita ngobrol juga sama yang lain. Kalau sama istri kita, sama istri dia, sama suami kita, sama suami kita, sama anak kita, sama. Daripada gitu, kadang-kadang saya cuekinnya gitu. Tahan nafas, usahakan gak dengar sedikit pun kalimat-kalimat. Jangan kan begitu. Bos saya sendiri misalnya kan kita hidup pasti ada masalah. Dia marah sama saya, kadang nggak tahu dia saya itu apa yang dia omongin aja. Tahan nafas, pura-pura dengar, gitu aja. Aku doa ya Allah cepatkanlah dan mudahkan urusan, gitu. Takut-takut kadang-kadang kan kita punya juga sifat emosi, Pak. Kalau kita berani kadang kita lawan kan, efeknya nggak baik. Oleh karena itu untuk lebih menyegarkannya, kita dengar aja, kita ikuti saja apa yang mereka inginkan. Setelah itu agak sedikit legaan, mungkin agak bawa cuci muka, wudhu atau minum sedikit. Lalu kita ngobrol sama orang, apa tadi dimarahkan bos tadi, oh gini, oh ya nantilah. Saya berusaha, saya berdoa juga, insya Allah suasana di tempat ini, di kantor ini menjadi lega. Begitu cara saya. Tidak saya peduli. Kadang-kadang kan kita kan bukan ahli psikolog kan, kita bukan ahli kemanusiaan betulan, bukan orang yang memang orang tempat curhat kepada kita. Kita ikut campur malah bukan malah menyelesaikan masalah, nambah masalah jadinya. Kalau kita oke lah bisa menyelesaikan masalah orang tuh, masalah keluarga, masalah tetangga, masalah menantu, alhamdulillah selesai masalah. Kalau enggak,
Ini kan menjadi masalah bagi kita. Oleh karena itu sebaik-baiknya kata Rasulullah, kalau tidak mampu berkata baik, ini sebetulnya bukan dalam kondisi sehat, ini kondisi emosi. Kalau tak mampu dalam berkata baik, lebih baik diem saja deh. Komen-komen di WA, cuy panas-panasan, alumni ini misalnya, kita alumni itu, panas-panas, nggak usah ikut panas-panasan, diem aja. Kalau saya gaya saya gitu terus, diem aja. Nanti udah agak santai, clear, baru kita, tadi kan gini canda sedikit, kan enak jadinya. Atau kita doakan, atau kita tempelkan ada doa, tempelkan di apa itu, di grup kita itu. Itulah lebih baik perkataan doa daripada perkataan yang lain. Mudah-mudahan nggak ada masalah yang menjadi lebih rumit. Inilah sebetulnya yang diajarkan Allah, agar supaya kita ini kebanyakan hidup itu lebih dekat kepada Allah. Iza da'ani, apabila mereka berdoa kepadaku, falyastajibu li, akan aku kabulkan. Wal yu'minu bi, tapi dengan syarat mereka beryakin atau beriman, la'allahum di ujungnya yarshudun. Mudah-mudahan mereka itu mendapatkan petunjuk dari problematika yang mereka doakan kepadaku. Itu maksudnya apa? Problem mereka sakit, nanti ada petunjuk. Apalagi keuangan, ada nanti petunjuk tuh. Apalagi anak, ada lagi nanti petunjuk tuh. Istri, ada lagi petunjuk. Pokoknya Allah nanti arahkan saja. Entah kita berjalan ke sana, ini solusinya, terbawa atau buka pikiran kita. Entah kita ngobrol sama orang lain, ini solusinya, terbuka pikiran. Ini maksudnya la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk. Ini sebetulnya adalah solusi tepat bagi setiap manusia dalam menghadapi setiap masalahnya. Dan berikutnya, ingat bahwa doa itu ada diterima cepat, ada diterima lambat. Jangan pulang minta cepat-cepat ya gitu ya. Karena Rasulullah sendiri pernah doanya 3 tahun baru dikabulkan. 3 tahun lamanya baru dikabulkan. Doa apa itu Pak Ustaz? Doa memindahkan kiblat dari kiblat Masjid Aqsa. Dulu kan Nabi sholatnya kemana kiblatnya? Masjid Aqsa. Kalau kita sekarang kemana? Ke Baitullah, Ka'bah. Itu belum lagi Nabi Muhammad. Pertama Nabi Muhammad ke Masjid Aqsa. Karena itu perintah pertama, perintah Allah. Berdoalah Nabi Muhammad. Kenapa? Rupanya bully-bully ini bukan zaman sekarang. Nabi Muhammad itu memang azab kena bully. Udah dia bersolat menghadap Aqsa, apa kata orang-orang Yahudi? Kenapa kamu menghadap Masjid Aqsa? Itu kan tempat kami, nabi-nabi kami gitu. Dibully lagi Nabi Muhammad ini. Akhirnya berdoalah Nabi Muhammad. 1 tahun belum dikabul, 2 tahun belum dikabul, 3 tahun barulah dikabul. Itulah dalam surat Al-Baqarah juga, walan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kami telah melihat engkau menengadah ke langit. Jadi doa itu boleh ke langit, sekali-kali boleh. Ya Allah, turunkanlah hujan, boleh. Ya Allah, turunkanlah rezeki hari ini. Ya Allah, usahaku sekarang kayaknya seminggu ini kurang lancar, lancarkanlah. Boleh, nengok ke langit. Jangan bilang itu tidak boleh. Ya Allah, mintalah aku jodoh pada Ramadan ini. Boleh juga, tidak apa-apa. Nengok ke langit, tidak apa-apa. Awal diwajhaka syatrul masjidil haram. Akhirnya baru turun perintah Allah. Ketika itu sedang sholat juga Rasul itu. Di dalam ada sebuah masjid, Rasul sedang sholat, kalau nggak salah sholat asar, turun perintah Allah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Berbeloklah Nabi, istilahnya kalau Nabi mengarah ke sini ya, Masjid Aqsa, berbelok Nabi ke sini, langsung ke Masjidil Haram. Makanya masjid itu dinamakan Masjid Qiblataini. Artinya dalam bahasa kita masjid 2 kiblat. Bagi Bapak Ibu yang sudah sampai ke Madinah ataupun sudah sampai ke Masjid Qiblataini, itulah dia sejarahnya.
Artinya ada doa yang cepat, ekspres, ada doa yang juga penuh pengorbanan ataupun dikabulkannya secara terus tanpa berputus asa. Saya sendiri mengalami begitu. Sampai sekarang ada doa saya yang cepat dikabulkan, ada juga doa saya masih itu, doa saya masih itu, doa saya masih itu, doa saya. Duduk di antara dua khutbah itu doanya juga terkabulkan. Nanti saya setelah khotib, wa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Duduk saya, doa saya. Itu aja doa saya. Udah hampir mungkin 6 bulan lebih, belum juga dikabulkan. Tapi saya percaya itu saja. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, sampailah kita mudah-mudahan sampai akhir Ramadan, dan Ramadan kita tahun ini betul-betul lebih banyak dengan mengisi perbuatan baik, termasuk banyak berdoa kepada Allah. Saya doakan juga Bapak Ibu jemaah anak-anak ini jadi anak yang baik, terbebaslah kita daripada narkoba, daripada corona, daripada kecelakaan di jalan, daripada orang menipu kita, menzalimi kita, dan mudah-mudahan kita sampai kepada fitrah, sehingga kita ketika Idul Fitri merasakan lebih terasa Ramadannya daripada Ramadan yang sebelumnya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.